Shalom Alahim. Shalom. Masih bersama dengan kami hamba-hamba Tuhan yang tetap setia melayani Bapak Ibu Saudara yang dimanapun berada. Selamat menikmati channel YouTube kami dan kami percaya kita semua pasti menerima berkat yang sama. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Kita semua sudah dimerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Shalom Alehim. Shalom. Saya percaya setiap kita jemaat Tuhan yang boleh mengikuti ibadah online pada pagi hari ini boleh merasakan betapa besar kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Mari saya ajak kita mempersiapkan hati kita. Kita mau bawa hidup kita ke tangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami merasa kami berjalan sendiri Tuhan, tapi ada tangan Tuhan yang selalu menopang hidup kami Bapa. Biarkan pujian ini bukan hanya pujian semata Bapa, tapi ini dari hati kami Tuhan. Kami ingin mengatakan Engkau Allah kami yang sangat setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes Jesus. Amin Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan Tuhan, yes, kami percaya Kau hadir di sisi kami Tuhan. Ya Yesus, Kau yang berkata jangan takut bagi kami Tuhan. Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan
seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang sejahtera. Kami boleh rasakan kuasa Roh Kudus-Mu pagi ini Tuhan. Kami boleh rasakan lawatan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami rasakan curahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami rasakan mujizat-Mu Yesus. Kami rasakan pemulihan daripada Engkau Tuhan. Ya yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Amin Tuhan. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Kami mau setia kepada-Mu Tuhan. Apapun kondisi kami mau setia Tuhan. Amin Yesus. Yes Jesus. Seperti-Mu Yesus. Amin. Yes. Sama-sama kita katakan dengan iman kita kepada Tuhan. Sepanjang
Sampai saat ini kami boleh merasakan kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Terima kasih banyak ya Bapa. Kami percaya ibadah ini boleh membawa jiwa-jiwa yang saat ini haus kepadamu. Dan semakin mengasihi Tuhan, semakin berjumpa dengan Tuhan lewat pujian penyembahan, bahkan lewat firman Tuhan. Hari ini hari kemerdekaan, hari pembebasan, hari kelepasan, hari perjumpaan kami dengan Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini yang menyaksikan channel YouTube ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Kami percaya kuasa-Mu ya dan amin terjadi atas setiap kami orang percaya. Penggenapan mujizat penuaian terjadi atas gereja kami GBI Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Dan kami tahbiskan ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat-jemaat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau ajak seluruh jemaat boleh bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Setiap kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Kita angkat pujian kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik dalam hidup kita. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Thank you Jesus. Yes, Yesus mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita kita kepada Tuhan. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah bernamaku. Kuasa mau dikalahkan. Amin. Yes Jesus. Diriku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Tuhan ada di dalamku. Yes. Bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Yes, baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Silakan jempolnya. Dia sungguh baik. Yes, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Amin Tuhan. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik
Kalau jemaat-jemaat Tuhan boleh merasakan berkat Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan, katakan aku diberkati. Sebelum kita naikkan pujian, sama-sama kita sorakan 1, 2, 3, katakan aku diberkati. 1, 2, 3. Aku diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Thank you Jesus. Amin. Kasih setiamu nyata bagi kami Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah yang sanggup, sebab Allah sanggup akan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan dengan hatimu kepada Tuhan. Thank you Jesus. Amin. Kasih setiamu nyata bagi kami Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sama sanggup limpahkan segalanya. Amin. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang berjuang mudah kita lompat. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas saudaraku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya Jesus. Yes Jesus. Kami merasakan berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Dalam hidup kami Tuhan, bahkan sepanjang perjalanan hidup kami Tuhan, berkat Tuhan tak berkesudahan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Kita mau berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Yes Jesus, seperti pujian ini mengatakan bahwa Tuhan memberkati kami, dan kami imani dan kami percaya itu Tuhan. Tuhan, kami sudah bersuka cita, bersorak-sorai memuji Bapa. Tiba saatnya kami memberikan korban syukur kami Tuhan. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Kami memberikan dengan sukacita, dengan senyuman Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pemulihan tetap terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita akan pujian kita. Haleluya. Thank you Jesus. Pasti akan dapatkan semua yang Tuhan sediakan. Pasti akan dapatkan semua yang Tuhan sediakan.
kasih untuk korban syukur dari semua jemaat yang boleh menonton online pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Bapa yang baik, segala puji syukur kami naikkan hanya kepadamu Tuhan. Buat anugerah yang tak pernah bisa kami balas dalam hidup kami Tuhan. Kami tak akan menyerah Bapa. Sampai kau dapati kami setia. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Karena kami tahu Tuhan. Dan kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari setiap apapun yang kami alami saat ini Tuhan. Thank you Jesus. Oh haleluya Tuhan. Kita akan menyerah Bapa. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang
saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, penolong dan penebus kami. Kami bersyukur atas semua kasih anugerah berkat-Mu, penjagaan pelindungan-Mu, sehingga kami boleh melakukan ibadah kami. Dan sebentar kami Tuhan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Kau menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, supaya firman yang kami dengar masuk dalam hati kami, dan kami melakukan firman-Mu. Dengan segala kerendahan hati, hamba mohon ya Tuhan, kiranya Kau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu, agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap kata yang keluar, setiap firman yang ditabur menguatkan kami, menasihati kami, menegur kami. Dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran itulah Tuhan yang memerdekakan setiap kami sekalian. Oleh sebab itu kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami ikat patahkan kuasanya, tolak di dalam nama Yesus. Dan kami mengundang kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Dari awal pemberitaan firman hingga pada akhir pemberitaan firman. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur dan bersuka cita karena kasih dan kemurahan Tuhan, berkat Tuhan, penjagaan pelindungan Tuhan. Kita masih boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Kita ada karena Tuhan. Saudaraku, di minggu sebelumnya, minggu pertama di bulan Agustus, kita bicara tentang kemerdekaan sejati. Dan hari ini, minggu ini saya ingin berbagi. Saudaraku, bangsa Indonesia merdeka sudah 75 tahun. Kemudian pasti adalah hal-hal, ada sesuatu, ada rencana, ya tanda kutip ya saudara tentunya. Ada yang ingin kembali merebut dan menjajah bangsa kita dengan segala aspeknya. Tetapi hari ini juga saya mau beritahu, kita sebagai orang percaya yang sudah dimerdekakan dari ikatan dosa, karena kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi murid Tuhan, kita sudah tinggal dalam firman dan firman tinggal dalam kita. Kita tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kita. Dan kita bertumbuh, kita berakar, dan kita berbuah di dalam Dia. Tentunya saudaraku, ada segala sesuatu, ada kuasa-kuasa yang ingin merebut kembali kebebasan kita. Yang ingin merebut kembali kemerdekaan kita. Sehingga kita kembali dibelenggu dan terikat oleh dosa dan keinginan daging. Oleh sebab itu, sama seperti bangsa Indonesia, semua terus mempertahankan kemerdekaan itu. Saudara dan saya hari ini kita mau belajar. Temanya adalah mempertahankan kemerdekaan sejati. Sama seperti bangsa Indonesia, salah satu cara untuk mempertahankan kemerdekaan, saudara dan saya juga harus mempertahankan kemerdekaan sejati dengan mengisi kemerdekaan. Sekali lagi saudaraku, kita harus mengisi kemerdekaan itu. Untuk mempertahankan kemerdekaan, salah satu caranya adalah mengisi kemerdekaan. Nah, nanti kita lihat bagaimana atau seperti apa mengisi kemerdekaan itu. Itu sebabnya sebelumnya kita akan baca dalam Roma pasal 12. Kita baca Alkitab kita, Bapak Ibu siapkan Alkitab. Kita baca dulu Roma pasal 12. Roma pasal 12. Ayat 1 sampai 8. Kalau sudah ketemu Bapak Ibu, saya akan bacakan buat kita semua. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Karena itu
saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir seperti sedemikian rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. 7. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. 8. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjuangan kita belum selesai. Sampai kita dipanggil Tuhan, kita masih terus berjuang. Nah, dalam hal ini perjuangan kita adalah mempertahankan kemerdekaan itu. Kemerdekaan sejati. Bagaimana saudara dan saya sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib. Darahnya yang tertumpah itu membuat saudara merdeka, lepas, bebas dari ikatan dosa. Saudara menjadi orang-orang yang percaya, yang tinggal dalam Kristus, menuruti firman dan melakukan. Tetapi kita harus mempertahankan kemerdekaan itu. Karena kalau kita lengah, maka musuh kita kembali. Alkitab mencatat, iblis itu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Untuk apa? Mencari orang yang lengah, yang tidak berjaga-jaga, yang tidak waspada, terekam. Dia ambil kembali kemerdekaan itu. Kembali dibelenggu, diikat. Dan kalahlah pertahanan itu. Itu sebabnya saudaraku, salah satu cara untuk mempertahankan kemerdekaan sejati, kemerdekaan secara rohani, karena kita sudah ditebus dari manusia lama menjadi manusia baru. Kita orang berdosa menjadi orang yang merdeka, dan kita mendapat kasih karunia, bahkan menjadi ahli waris kerajaan surga. Sebabnya salah satu cara mempertahankan adalah mengisi kemerdekaan. Kita isi terus kemerdekaan itu dengan segala cara rupa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tentunya saudara, kalau bangsa negara ini merdeka, masih terus mempertahankan, maka kita generasi-generasi ini, generasi penerus dari para pendahulu kita diharapkan mempertahankan kemerdekaan dengan mengisi kemerdekaan. Yang pelajar, baik sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, mulai siswa, mahasiswa, mahasiswi, diminta untuk apa? Belajar dengan baik. Begitulah. Mempertahankan itu. Supaya apa? Supaya tidak bodoh, supaya pandai. Itu salah satu mengisi kemerdekaannya. Belajar, bertanggung jawab. Kemudian juga belajar bela negara. Dulu masih ingat ya, ada GBHN, ya. Kemudian kita bisa ikutin tentang
Bagaimana kita belajar tentang undang-undang dan sebagainya. Siap untuk membela negara. Wah, siap mempertahankan. Diisi terus bangsa ini. Kemudian juga menjaga nama baik bangsa Indonesia dari negara-negara yang lain. Harkat, martabat, wibawa bangsa harus dipertahankan. Kira-kira begitu. Maka diperkuatlah dari segi-segi yang ada. Baik politik, hukum, budaya, dan banyak lagi. Itu kalau kita bicara mempertahankan mengisi kemerdekaan. Bersama-sama bersinergi, bersatu mempertahankan NKRI. Nah seperti itu. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan sejati. Dari keterikatan yang sudah bebas itu, kita sudah merdeka dari dosa, jadi orang yang bebas, yang menerima kasih karunia, menerima berkat Tuhan. Itu sebabnya harus mempertahankan dengan mengisi kemerdekaan. Dari Roma pembacaan kita mau bagi ada 3 untuk mengisi dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama saudaraku, dari ayat 1 saya kembali baca buat kita semua. Ini cara kita mengisi kemerdekaan, untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Ayat yang pertama dari Roma 12. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang pertama untuk mengisi kemerdekaan yaitu menjalankan ibadah sejati, melakukan ibadah sejati, melakukan ibadah sejati. Ini yang pertama. Saudaraku, waktu menerima kemerdekaan itu tidak serta-merta dikasih. Waktu bangsa Indonesia dijajah, sama dengan kita, tidak serta-merta. Kita berjuang, kita percaya kepada Tuhan, kita memperjuangkan iman, kemudian kita mengambil keputusan, saya percaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Roma ini dikatakan, dengan jelas dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita harus melakukan ibadah sejati. Artinya apa? Seluruh ibadah kita di dalamnya terkandung satu pujian penyembahan hanya kepada Tuhan. Itu ibadah sejati. Seluruh hidup kita, seluruh potensi kita. Alkitab mencatat, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum yang terutama dan pertama. Dengan seluruh hidup kita, kita persembahkan kepada Tuhan sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Artinya seluruh persembahan ibadah kita adalah, muaranya adalah kepada Tuhan saja. Terkandung satu pujian penyembahan pengagungan hanya kepada Tuhan. Ini cara kita mempertahankan dengan mengisi kemerdekaan itu. Kalau tidak saudaraku, saudara tidak punya hubungan baik dalam ibadah saudara, saudara tidak mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus berkenan, maka saudara kembali masuk dalam dosa, kembali terikat. Saudara kembali terpuruk. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama seperti waktu mempertahankan kemerdekaan bangsa ini yang sudah 75 tahun, ada harga yang harus dibayar. Ada sesuatu yang harus dikerjakan. Dan ini harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan, yang pertama untuk mempertahankan kemerdekaan
dalam mengisi kemerdekaan itu, yaitu melakukan ibadah sejati. Kenapa kita harus melakukan ibadah sejati? Karena kalau kita lakukan, kita mempersembahkan tubuh kita jadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, kita boleh terus ada di dalam genggaman Tuhan. Tuhan akan terus ada di dalam kita. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Siapa yang dapat mengalahkan kita? Ini saudara. Itu sebabnya kalau kita bicara tentang ibadah sejati, ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang di dalam terkandung ada harga yang dibayar. Apa? Mempersembahkan tubuh kita. Kalau kita ingin mempertahankan kemerdekaan sejati, maka kita harus mempertahankan apa yang sudah kita terima itu. Dengan mempersembahkan tubuh kita. Dan yang kedua, mencakup di dalam ibadah sejati ini saudaraku. Harga yang dibayar adalah harus berubah. Ayat kedua dikatakan, jangan kau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini harga dibayar, kita berani berubah. Coba kita lihat, perhatikan. Saya baca sekali lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ini harga dibayar yang harus kita lakukan. Berani berubah. Ada banyak orang percaya kepada Tuhan, sudah menerima kemerdekaan sejati, tapi tidak mau berubah. Pikirannya menjadi pikiran yang lama. Kita harus berubah. Pola pikir kita harus berubah. Akal budi kita berubah. Manusia, saudaraku, kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kita manusia roh yang di dalamnya ada jiwa, tinggal dalam tubuh. Itu sebabnya saudaraku, kita berani berubah. Kita berani mempersembahkan tubuh kita. Kita harus berani tidak serupa dengan dunia ini. Karena kita sudah ditebus, kita menjadi ciptaan baru, kita sudah merdeka. Itu yang pertama, mengisi kemerdekaan. Melakukan ibadah sejati. Yang kedua, kalau saudara baca dari ayat 3 sampai 5, saya mengatakan yang kedua mengisi kemerdekaan adalah melakukan persekutuan dengan kasih. Kita lihat lagi saudaraku. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada suatu tubuh mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Berdasarkan kasih karunia. Saudara dan saya ditebus mempunyai kemerdekaan sejati karena kasih karunia. Karena Allah dalam Yesus yang kita terima sebagai Tuhan Juru Selamat membebaskan kita dari dosa. Kematian di atas kayu salib itu membuat saudara dan saya merdeka secara rohani. Itu sebabnya saudaraku, untuk mengisi kemerdekaan itu, yang kedua adalah melakukan persekutuan dengan kasih. Dasarnya harus kasih. Kita harus punya hubungan persekutuan dengan Allah didasari oleh kasih karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kita punya persekutuan dengan sesama kita dasarnya adalah kasih karena memang Allah sudah mengasihi kita.
Dan kita menerima kasih itu. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita melakukan persekutuan dengan kasih ini, di dalamnya terkandung kalau dari ayat pembacaan yang kita baru saja dengarkan. Ada ucapan syukur. Setiap saat ada ucapan syukur. Kenapa? Karena berdasarkan kasih karunia. Bukan karena kita. Kita dibenarkan bukan karena kita benar. Kita dimerdekakan bukan karena memang kita punya hak untuk itu, saudara. Tapi karena Kristus. Alkitab mencatat bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kita percaya. Kita diselamatkan. Dengan kasih karunia itulah iman itu yang menyelamatkan. Percaya kita kepada Tuhan. Sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengucap syukur atas apa yang kita punya. Kalau kita lupa mengucap syukur, kita menganggap sepele kemerdekaan yang kita punya. Kalau kita lupa mengucap syukur, apalagi tidak pernah mengucap syukur, dan lebih banyak diisi dengan keluhan-keluhan, keluh kesah, entah itu ngedumel ya bahasanya, bersungut-sungut, yang memang tidak ada artinya sebenarnya, tapi seringkali dilakukan. Saudara belum mempunyai persekutuan dengan Tuhan dan sesama yang dilandasi oleh kasih. Kenapa kita melakukan persekutuan dengan kasih? Landasannya kasih. Karena seperti yang kita baca tadi, kita menyadari bahwa kita ini adalah satu anggota. Kita bukan bos, bukan pemimpin, bukan kepala. Sekali banyak anggota tapi satu tubuh. Kita adalah anggota terkecil di dalamnya. Kalau kita menyadari itu saudaraku, kita bisa mempertahankan kemerdekaan itu. Kita bisa mengisinya dengan itu. Menyadari siapa saya. Saya orang berdosa yang sudah ditebus. Saya nggak ada apa-apanya. Tetapi karena kasih karunia itulah saya menerima kemerdekaan itu. Sebabnya sadarilah bahwa saudara ada dalam satu komunitas dan saudara bagian yang terkecil itu yang bisa bersama-sama dalam persekutuan, menggairahkan, menghidupkan persekutuan. Itu tugas kita. Itu yang kedua, cara mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Yang pertama melakukan ibadah sejati, yang kedua melakukan persekutuan dengan kasih. Yang ketiga ini yang penting dan seringkali dilupakan. Yang ketiga untuk mempertahankan kemerdekaan sejati, mengisi kemerdekaan itu, yang ketiga adalah memberkati karena kita sudah diberkati. Atau trennya menjadi berkat karena kita sudah lebih dulu diberkati. Kita baca ya saudaraku Alkitab kita. Dari ayat yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Sampai di sini belum terjadi apa-apa. Selanjutnya, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Coba lanjutnya lagi. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Ada interaksi. Kita terima, kita bagikan. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasehati. Ini yang saya maksud. Memberkati karena kita sudah diberkati. Kalau Allah sudah memberikan kita, kita sudah merdeka, kita sudah diberikan karunia-karunia, maka saudaraku, apa yang kita terima dari Tuhan, maka sudah layak dan sepantasnya untuk kita belajar menjadi berkat. Menjadi berkat. Saudaraku,
Kalau saudara ingin berbagi kepada seseorang, katakanlah saudaraku, saudara ingin berbagi kepada orang yang membutuhkan. Saudara ingin memberi roti. Saudara tidak perlu nunggu sampai saudara punya pabrik roti, saudara. Kalau saudara punya satu, bagi setengah-setengah. Punya dua, bagi satu-satu. Ini belajar memberkati. Artinya apa? Belajar memberi dalam kekurangan. Karena sebenarnya waktu kita memberi, kita tidak menjadi berkekurangan, saudaraku. Kapasitasnya adalah saudara memberi, saudara diberi. Karena siapa yang menabur, dia akan menuai. Saudara memberi kebaikan, menabur kebaikan, saudara akan menuai menerima kebaikan. Atau sebaliknya, saudaraku, apa yang kau tabur engkau tuai. Kalau saudara terus berdoa buat orang, berdoa, maka taburan itu kembali engkau tuai. Banyak orang yang berdoa buat saudara. Kalau bicara hukum tabur tuai, memberi, saudaraku, gak usah tunggu yang besar-besar dulu. Mulai dari hal terkecil, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya, kita lihat orang perlu nasihat, kita nasihati dengan kasih. Ada orang menurut kita butuh pengajaran, kita mengajar dengan kasih. Kita melayani dengan kasih. Membagi-bagikan apa yang kita punya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau itu kita lakukan, rasanya kita bisa mempertahankan kemerdekaan sejati itu. Karena si jahat itu, kuasa-kuasa, belenggu-belenggu di udara, itu penguasa udara, itu tidak bisa merebut kita. Karena kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ibadah kita sejati. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus berkenan. Tidak ada celah buat si jahat untuk kembali merebut kita. Kemerdekaan kita tidak mudah untuk digoyahkan. Karena kita sudah melakukannya. Dengan merubah, kita berubah, tidak menjadi serupa dengan dunia. Dan yang kedua, melakukan persekutuan dengan kasih. Karena kita menyadari Allah sudah mengasihi kita lebih dulu. Kita harus punya persekutuan yang kasih. Kita harus punya persekutuan kasih dengan Tuhan. Landasannya kasih dengan sesama. Ada ucapan syukur di dalamnya. Menyadari bahwa kita bagian terkecil dari sebuah komunitas. Tugas kita adalah menggerakkan potensi kita untuk menghidupkan komunitas, menghidupkan persekutuan, menggairahkan, menjadi api, roh kita menyala-nyala. Bagaimana mungkin si jahat, si iblis bisa kembali merebut kita? Karena kita terus berjaga-jaga dan waspada. Dengan segala perlengkapan senjata rohani, kita kenakan senjata rohani kita. Ini cara mempertahankan. Yang ketiga, memberi karena kita sudah diberi. Memberkati karena kita sudah diberkati. Atau dengan kata lain, menjadi berkat karena sudah menerima berkat. Harus kita lakukan. Belajar. Kita mencatat. Kalau kita tahu itu hal yang baik, kita tidak melakukannya, kita sudah salah, kita berdosa. Sebabnya ayo terus, jangan jemu-jemu berbuat baik. Lakukan terus kebaikan demi kebaikan. Karena tanpa kita sadari, sebenarnya kebaikan itu akan kembali. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Alkitab juga mencatat, seperti kita menaruh bara api di atas kepalanya. Orang jahat kita baik, kita doakan supaya bertobat. Kita doakan supaya kembali ke jalan yang benar. Ini tugas kita, saudaraku. Nah, kalau kita paham ini, kita mempertahankan kemerdekaan dengan mengisinya, saudaraku. Maka saudara dan saya bisa mempertahankan kemerdekaan. Tema khotbah kita hari ini, mempertahankan kemerdekaan sejati dengan mengisi kemerdekaan. Nah, saudaraku yang dinamai Tuhan, saya mengajak kita semua, ayo kita tetap berdiri kokoh. Kita menjadi pahlawan-pahlawan iman yang tidak gampang goyah,
tidak gampang kalah. Kita terus berlatih, mempergunakan perlengkapan senjata rohani. Kita membawa panji-panji Kristus itu ada dalam kita. Dan kita berjalan maju sambil mempertahankan kemerdekaan kita. Kemerdekaan sejati. Kita manusia berdoa sudah ditebus menjadi manusia baru. Kita sudah diselamatkan. Dan kerjakan keselamatan. Jangan sampai hilang. Doa saya, seluruh jemaat Tuhan dan seluruh umat Tuhan mendengarkan khotbah ini kembali bisa mempertahankan kemerdekaan sejati itu. Kita memang mendapatkan keselamatan dengan cuma-cuma. Tidak membayar, gratis. Tapi ingat, keselamatan bukan barang murahan. Tapi keselamatan harus kita kerjakan. Ibrani 9 ayat 27 berkata, setiap orang ditetapkan sekali mati dan setelah itu dia akan dihakimi. Sebabnya saudaraku, supaya saudara bisa mempertahankan iman saudara, mempertahankan kemerdekaan sejati itu mulai dari sekarang sampai Tuhan datang menjemput kita. Dan Alkitab mengatakan ada iman di bumi, kita masih didapati beriman sehingga kita mendapatkan mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan kembali di akhir dari khotbah saya rindu berdoa memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di surga Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang sudah menebus kami, yang sudah memerdekakan kami. Saat ini hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu dan seluruh umat-Mu yang sedang mendengarkan khotbah ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Engkau memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan kesanggupan supaya seluruh jemaat dan umat-Mu bisa mempertahankan kemerdekaan sejati. Sehingga iblis tidak bisa merebutnya kembali dengan mengisi kemerdekaan, dengan melakukan ibadah sejati, mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus dan berkenan, dan berubah tidak sama seperti dunia lagi. Dan melakukan persekutuan dengan kasih, karena Engkau sudah mengasihi seluruh jemaat-Mu dan kami semua. Dan kami akan melakukannya, kami akan mengasihi Engkau, dan kami akan mengasihi sesama kami. Kami akan terus bersyukur, dan kami menyadari bahwa kami ada bagian terkecil dari sebuah komunitas persekutuan itu. Dan tugas kami adalah menghidupkan, menggairahkan dengan semangat, ya persekutuan itu boleh hidup. Dan kami bisa menjadi berkat karena kami sudah diberkati. Berkati jemaat-Mu Tuhan supaya menjadi berkat. Kami belajar memberkati dalam segala keterbatasan kekurangan kami. Karena kami percaya saat kami memberi kami tidak akan kekurangan. Tapi saat kami memberi kami menerima. Saat kami menabur kami menuai. Itu sebabnya Tuhan ajar ini kepada kami dan seluruh jemaat-Mu. Dan kami Tuhan mempunyai komitmen mulai hari ini Tuhan. Untuk belajar mengasihi Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan kami. Dan kami mengasihi sama manusia seperti diri kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus berkat-Mu turun buat seluruh jemaat-Mu. Dalam seluruh aspek kehidupan mereka, pekerjaan, usaha rumah tangga, masa muda, apa yang dikerjakan berhasil Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih nama Tuhan. Sampai ketemu pada ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan pertahankan kemerdekaan. Amin. Bapa di surga, hamba mengangkat minyak yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Kiranya Engkau menjamah, mengurapi, sehingga minyak ini menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Dan kami percaya ketika kuasa-Mu, ketika urapan-Mu turun atas kami, maka kami beroleh kemenangan. Kami berjalan di dalam kepastian. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau mengurapi setiap kami. Engkau mengurapi setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Bahkan dimanapun saat ini berada Tuhan, kiranya kasih kuasa berkat, mujizat-Mu terjadi buat kami. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pengurapan. Saya mengajak dan meminta kepada kepala rumah tangga,
kepada imam-imam, kepada pengurus dan mentor yang memang sedang beribadah di rumah, boleh mengoleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga atau yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Kembali saya undang untuk seluruh jemaat boleh bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, segala syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih kalau siang hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah kiranya setiap firman yang boleh kami dengarkan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami memberikan korban syukur kami Tuhan. Biarlah kiranya setiap rupiah yang terkumpulkan boleh menjadi dupa yang harum untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yesus nama itu yang pikat hatiku. Untuk korban syukur jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan melihat pengumuman kita seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan baik. Pujian ini menyatakan bahwa kita kenakan jubah pujian. Haleluya. Mari sama-sama angkat pujian ini dengan sukacita Tuhan. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, ku kenakan jubah pujian, dan segala bebanku pun lenyaplah. Ku kenakan jubah pujian. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum menaikkan doa syafaat kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Coba
Bapa dalam surga, yang kami sapa, kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan syukur kepadamu saat ini, di mana penyertaan-Mu sehingga ibadah kami ini bisa berjalan dengan baik sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu saat ini ya Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini kami boleh dikuatkan, kami boleh melakukannya dan menjadi rema dalam hidup kami. Engkau jamah, Engkau berkati hamba-Mu yang telah memberitakan kebenaran firman-Mu ini. Engkau berkati kemanapun hamba-Mu ini Engkau pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati juga keluarga, istri dan anak-anaknya. Engkau jamah hamba-hamba-Mu ini. Bahkan kemanapun hamba-hamba-Mu melangkah, ada penyertaan Tuhan bersama dengan mereka. Segala usaha pekerjaan mereka, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati. Engkau jadikan hamba-hamba-Mu ini menjadi saksi. Biarlah melalui kesaksian-kesaksian hamba-hamba-Mu ini, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk datang beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami ini, bangsa Indonesia ini. Kiranya tangan Tuhan yang melawat bangsa kami ini. Kiranya Tuhan yang mengampuni hidup dosa bangsa kami ini. Supaya apa yang terjadi di dalam bangsa kami saat ini, yaitu pandemi COVID-19, kami percaya Tuhan sanggup menghalaunya, mengenyahkan dari bangsa kami ini. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah ya Tuhan, enyahkan ini supaya semua tempat-tempat ibadah boleh dibuka kembali dan tidak melalui online, tapi boleh seperti dulu, boleh normal seperti biasa, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan melalui ibadah-ibadah. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami ini, mulai dari tingkat presiden sampai tingkat yang terendah. Biarlah tangan Tuhan menjamah memberkati mereka. Berikan mereka roh takut akan Engkau. Berikan hikmat yang dari Tuhan kepada mereka. Biarlah setiap keputusan yang mereka ambil dan keputusan yang mereka laksanakan, biarlah itu semua berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk garda terdepan yang menangani pandemi COVID-19 saat ini. Biarlah tangan Tuhan yang melindungi mereka supaya mereka tidak tertular. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk yang positif, yang pasien-pasien yang terkena virus corona ini. Oleh bilur-bilur-Mu mereka telah disembuhkan. Terima kasih ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhanku untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Biarlah tangan Tuhan menjamah berkati seluruh gereja yang ada di muka bumi ini. Biarlah melalui gereja ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk beribadah kepadamu. Dan kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberkati. Secara khusus kami berdoa untuk gereja kami GPI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi ini, di mana kami sungguh sangat merindukan gereja yang sederhana ini menjadi gereja yang berdampak, berkualitas, banyak memenangkan jiwa-jiwa untuk datang beribadah kepadamu. Dan kami bermohon kepadamu ya Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang mengirimkan jiwa-jiwa yang banyak berlaksa-laksa untuk datang beribadah ke gereja ini. Dan Kau pakai juga kami ya Bapa, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang ada dalam gereja ini, mulai dari Pak Gembala, pastoral, komisi, pengurus, aktivis. Engkau berikan kami kesatuan hati untuk memajukan pelayanan kami di dalam gereja ini. Engkau jadikan kami menjadi penjala-penjala manusia di luar sana. Biarlah melalui kami juga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk datang beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, apa yang dirindukan gereja kami dalam tahun ini, supaya penggenapan mujizat penuhan terjadi atas gereja kami ini. Sehingga dalam tahun ini kami sudah memiliki rumah ibadah yang luas dan permanen, memiliki izin resmi dari pemerintah, lengkap dengan mobil jemputan, sarana dan prasarana untuk keperluan ibadah. Dan Engkau jadikan kami menjadi berkat-Mu, supaya nama-Mu dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan menjamah memberkati mereka. Engkau yang memulihkan setiap perekonomian mereka. Kalau ada yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang lemah yang Engkau berikan kekuatan, yang susah Engkau berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kami juga berdoa di mana gereja kami ini ada ya Tuhan. Engkau yang menjamberkati tetangga kiri kanan, depan belakang, bahkan yang lalu lalang Tuhan yang menjamberkati, bahkan lingkungan sekitar gereja ini Tuhan juga yang menjamberkati. Kalau ada jiwa-jiwa yang belum memiliki tempat ibadah yang menetap, bahkan jarang ke gereja, biarlah tangan Tuhan yang menjamah menggerakkan hati mereka supaya mereka boleh datang bersama dengan kami beribadah di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemerintah Kota Bekasi ini ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang menjamah memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi jemaat Tuhan yang berada di rumah, marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.